Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Di video kali ini saya bakalan berbagi 5 rekomendasi tanaman yang cocok teman-teman budidaya ataupun pelihara di areal indoor ataupun di dalam rumah gitu. Jadi teman-teman silahkan tonton video ini sampai akhir agar teman-teman bisa tahu tanaman apa-apa aja. Sebelumnya, kenapa tanaman ini saya rekomendasikan? Ada beberapa alasan saya. Yang pertama adalah kelima jenis tanaman ini dia tidak membutuhkan pencahayaan yang penuh teman-teman. Atau dalam artian dia tahan kalau hanya pencahayaan kurang lebih di waktu pagi. Seperti kita ketahui bahwa cahaya matahari masuk ke dalam rumah pada pagi hari. Yang kedua adalah dia tahan ataupun dia bisa teman-teman lakukan penyiraman 1 kali seminggu. Yang ketiga adalah dia ini termasuk tanaman yang nggak harus butuh unsur hara yang banyak teman-teman. Nah, itu dia ketiga alasan yang paling penting saya rekomendasikan tentang tanaman ini. Kita bahas yang pertama. Di sini saya rekomendasikan yaitu tanaman sirih gading Brazil teman-teman. Ini dia sirih gading Brazil. Kalau teman-teman suka yang menjalar-menjalar ke bawah, bisa juga dirambatkan, saya sarankan sirih gading Brazil. Tetapi kalau teman-teman mau juga seperti tanaman sirih gading badak juga cocok untuk areal indoor gitu. Tetapi yang pertama adalah sirih gading Brazil karena sangat gampang untuk perawatannya. Yang kedua adalah dari jenis begonia, yaitu begonia polkadot teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini dia begonia polkadot. Kalau teman-teman suka di areal meja, suka juga di areal yang di pinggir-pinggir sudut-sudut, saya rekomendasikan begonia polkadot. Karena polkadot ini yang pertama dari motifnya sangat cantik dan pertumbuhannya lumayan cepat gitu. Jadinya begonia polkadot ini bisa langsung memenuhi areal rumah teman-teman. Ini dia begonia polkadot. Yang ketiga adalah dengan tanaman yang satu ini teman-teman pasti nggak asing lagi, yaitu janda bolong teman-teman. Ini dia tanaman yang sempat viral beberapa tahun belakangan ini, tetapi ini salah satu yang saya rekomendasikan karena pertumbuhannya sangat cepat teman-teman. Teman-teman bisa panjatkan seperti ini dengan tiang seperti ini ataupun bisa jatuh langsung ke bawah gitu. Dan perawatannya saya bilang kembali lagi sangat-sangat gampang. Dan serangan hama dan penyakitnya untuk tanaman yang satu ini, dia tidak ada khusus hama yang menyerang dia. Biasanya kalau teman-teman perhatikan dari 10 daun hanya 1 daun yang rusak, tetapi itu semua bisa diatasi. Ini dia tanamannya. Yang keempat adalah jenis tanaman dari tanaman pakis, kelompok-kelompok pakis, yaitu tanaman kadaka teman-teman. Untuk tanaman kadaka sendiri banyak macamnya. Ada kadaka plitis, ada kadaka lasakna, ada juga kadaka kobra dan yang lainnya. Biasanya bentuknya yang seperti ini ataupun daunnya yang seperti ini yang lekat dengan media tanam tanah biasanya sangat cocok untuk areal indoor gitu. Sangat cocoknya karena dia ketahanannya untuk cahaya matahari dan yang lainnya dia tidak terlalu ribet gitu. Jadinya sama seperti sirih gading Brazil tadi, dia nggak butuh cahaya matahari yang banyak, tetapi memang harus terkena cahaya matahari walaupun sedikit, dia nggak masalah. Ini dia tanaman kadaka. Dan yang terakhir adalah tanaman yang saya bilang sempat viral juga di mana-mana, sangat diminati orang, yaitu tanaman monstera teman-teman. Ini adalah tanaman Monstera King yang memang kalau teman-teman dapat bentuk awalnya seperti ini teman-teman, apalagi teman-teman ambil dari bonggol, bentuknya bakalan seperti ini, yang dimana kalau teman-teman lihat Monstera King itu kalau yang sudah besar dia bakalan
berbentuk seperti sisir, lubang-lubang ada di mana-mana. Tetapi kalau masih dia ukuran kecil, apalagi seperti ini masih 3 daun, dia belahannya bakalan munculnya seperti ini nih, satu-satu seperti ini. Nah, jadinya teman-teman harus bisa bedakan, ataupun jangan teman-teman anggap bahwa Monstera King itu di fase awalnya dia sudah membelah seperti yang sudah dewasa. Dia nggak seperti itu, dia berproses teman-teman. Ini kenapa saya rekomendasikan nggak harus Monstera King teman-teman, tetapi Monstera yang seperti biasa juga nggak masalah. Ini adalah karena pertumbuhannya teman-teman bisa lihat dia setiap bulannya nanti bakalan keluar daun baru, jadinya teman-teman nggak terlalu bosan untuk menunggu daun barunya keluar. Dan kedua adalah dia ini hanya teman-teman perlu lakukan yang namanya penyiraman, dia nggak butuh unsur hara banyak. Walaupun teman-teman kalau ngasih pupuknya dia nggak masalah juga, tetapi kalau saya pribadi untuk Monstera ini dia diberi tanah subur aja dia sudah cukup baik gitu. Dan yang ketiga adalah kenapa saya sarankan Monstera King ini, karena kalau teman-teman perhatikan bentuk akhirnya dari Monstera King, daunnya sangat besar, lubang-lubangnya sangat jelas, yang mengakibatkan bahwa nanti bakalan mempunyai ciri khas sendiri kepada rumah teman-teman gitu. Jadinya saya sarankan kalau teman-teman mau milikin jenis Monstera, saya sarankan Monstera King adalah salah satu pilihan yang cocok untuk tanaman indoor gitu. Oke teman-teman, itu adalah 5 rekomendasi tanaman yang pasti dimana teman-teman gampang untuk mendapatkannya juga, belinya juga pasti gampang. Yang saya rekomendasikan untuk teman-teman yang mau areal indoornya kelihatan bagus ataupun indah gitu. Untuk harganya sendiri teman-teman, tadi saya lupa untuk menjabarkannya. Untuk harga kelima tanaman ini tadi sesuai ukuran, kalau saya bilang range harganya dari harga 30.000 sampai dengan harga 200.000 gitu. Mungkin harga 200.000 tadi bisa dilekatkan ke tanaman begonia polkadot teman-teman. Tetapi kalau seperti Sri Gading, Monstera itu pasaran harga masih di antara 30 sampai dengan 100.000 rupiah. Jadi itu adalah rekomendasinya, semoga teman-teman bisa punya tanamannya. Kalau teman-teman nggak mau ribet, silahkan teman-teman order aja di kita, nanti bakalan kita kasih produk yang terbaik agar teman-teman nggak perlu susah-susah nyarinya lagi. Silahkan teman-teman order di kita, boleh di marketplace kita di Carolina Flower, ada juga di Instagram kita Carolina Flower. Dan kalau mau nggak ribet-ribet lagi, silahkan langsung WA ke kita. Nanti nomor WA-nya ada di deskripsi dan di judul video kita kali ini. Jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat, semoga video ini bisa menjadi wawasan yang baru untuk teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.